Bab 2820. Bersumpah untuk setia mati. Jika ini masalahnya, maka beberapa pengaturan yang aku buat sebelumnya juga bisa berguna. Mata Erikin berkilat tajam. Dia selalu optimis, tetapi dia pasti akan merencanakan untuk kondisi terburuk. Karena ketahuan di mata Matai, tentu saja tidak bisa mengeluarkan Sky Eater dan lebah jiwa hijau. Setelah pengamatan di sekitar maka selesai. Dalam beberapa hari terakhir, Erikin juga menyempatkan diri untuk beristirahat lagi. Beberapa pengaturan dibuat di sekitar gunung tandus dan di formasi. Selama seseorang menemukannya, dia setidaknya punya persiapan di sini. Satu-satunya yang disayangkan adalah sudah belasan hari sejak dia meletakkan mangkuk pemanggil roh ke dalam ruang memurnikan obat, tetapi peleburan harta ini baru saja selesai. Meskipun cahaya telah menghilang, Erikin belum berlatih, dia juga belum menguji penggunaan dan kekuatan benda ini. Diperkirakan seseorang akan datang kali ini, mangkuk pemanggil roh sulit digunakan. Di pihak Dedifu, Erikin tidak tahu seberapa jauh perkembangannya. Dia tidak akan dengan gegabah mengganggu pihak lain untuk menghindari kendala. Jadi kalaupun ada yang benar-benar datang mengganggunya, dia harus menahannya agar tidak mempengaruhi pemurnian alat Dedifu. Bagaimanapun, pisau Yoyang adalah barang dewa tingkat 5. Setelah disempurnakan, itu jelas merupakan kartu pembunuh terbesar di tangannya di wilayah rahasia galaksi. Bahkan jika mengambil beberapa risiko, tetap harus memanfaatkan peluang bagus ini untuk menyelesaikan penyempurnaan hal ini. Tidak tahu sejak kapan, hembusan angin tiba-tiba mulai bergelombang di luar lembah. Pasir kuning dan daun-daun gugur yang tertiup angin kencang beterbangan, seolah-olah dunia juga telah meramalkan bahwa akan ada perang besar di sini. Sando Siong terbang tinggi di langit, semakin dekat ke lembah. Dia tidak tahu bahwa Erikin memiliki kemampuan untuk mendeteksi, jadi semakin dekat dia, semakin sering dia mengaktifkan peta untuk merasakan keberadaannya. Ketika jaraknya hanya 10 mil dari lembah, Sando Siong telah melihat kabut putih Reiki naik di lembah. Itu di sana. Meskipun kabut mengaburkan kerohanian, niat membunuh di mata Sando Siong sudah menyebar ke tingkat tertinggi. Seolah-olah melalui kabut, dia bisa melihat Erikin duduk bersila di dalam. Dua tetua, kita akan berpisah di 3 arah dan mengepung orang ini, kata Sando Siong. Setelah itu, ketiganya berpisah dan mendekati kabut Reiki dari arah yang berbeda. Benar-benar Sando Siong, dan dia juga membawa 2 master. Dalam kabut, Erikin juga perlahan membuka matanya. Setelah menduga bahwa Sando Siong yang menyelidikinya, dia menyuapi lebah hijau ke aura Sando Siong, jadi sebelum Sando Siong menemukannya, Erikin sudah melihatnya. Hanya melalui lebah jiwa hijau, dia merasakan kedua lelaki tua itu. Erikin juga bisa mendeteksi bahwa kedua orang ini bukanlah kultivator biasa satu penurunan. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Sando Siong. Jangan melihat saat di lembah ombak besi, dia melempar Sando Siong keluar dari aula dengan tamparan. Itu karena serangan tidak diperbolehkan di aula, dan Sando Siong tidak dapat mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Jika benar-benar bertarung melawan Tuan Muda ketiga Sekte Beruang Darah, dengan kondisi menyembunyikan statusnya sebagai perintis Sekte Kebenaran, bisa menang juga merupakan pertarungan yang sulit. Tapi Erikin tidak pernah berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Sando Siong bertiga. Selama ini, formasi di kaki Erikin telah menyelesaikan perubahan yang tidak diperhatikan oleh Huda Dai dan lainnya. Jika orang-orang ini tidak memanfaatkannya dengan baik, maka mereka akan terlalu bodoh. Seseorang datang, itu adalah kultivator yang memata-mataiku untuk mendapatkan energi pencerahan. Erikin berbicara tiba-tiba, menyebabkan Huda Dai dan yang lainnya membuka mata karena terkejut. Tuan Muda, apa yang kamu bicarakan? Apakah seseorang datang untuk berurusan dengan kita?
Kedua belas dari mereka tidak dapat melihat pinggiran karena halangan dari kabut Reiki, sehingga mereka tidak tahu pendekatan Sando Siong dan lain-lain. Tapi ada orang yang berani mengincar Sando Siong, dan semuanya tegang. Ya, formasi sihirku, kultivator biasa sulit menemukan, tetapi sangat menarik bagi beberapa kultivator iblis, terutama kultivator iblis yang pandai dalam transmogrifikasi. Eric Kin berbicara omong kosong dengan serius. Makanya aku ingin kalian merahasiakan, sekaligus memasang formasi perisai di luar. Sayangnya, energi pencerahan di sini di luar imajinasi aku, jadi meskipun kemungkinan pancaran aura dikurangi sebanyak mungkin, masih terlihat oleh beberapa kultivator iblis. Oh, aku hanya fokus untuk mengurangi kebocoran informasi, dan tidak membawa master kemari, sepertinya akan ada pertempuran besar kali ini. Eric Kin pura-pura menghela nafas. Tuan muda jangan khawatir, kami akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kamu, dan mencegah energi pencerahan ini jatuh ke tangan para bajingan ini. Saatnya untuk menunjukkan kesetiaan, Huda Dai dan yang lainnya memiliki mata dan aura yang cerah, bersumpah untuk melindungi Eric Kin. Baiklah, kalian tampil sangat baik beberapa hari ini. Selama membantuku mengatasi kesulitan kali ini, aku, Sando Siong, bersumpah demi Tuhan bahwa aku pasti akan membalas kalian dan tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Eric Kin juga bersemangat dan bermurah hati. Toh, dia bersumpah atas nama Sando Siong dan tidak ada hubungannya dengan diriku Eric Kin jika dia tidak menepati. Kami bersumpah setia sampai mati. Selama jiwa dewa kami masih ada dan belum sepenuhnya mati, kami pasti akan melindungi Tuan Muda. Mendengar Eric Kin bersumpah ke langit, semua orang bahkan lebih bersemangat. Ini adalah kesempatan langka, selama memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Siong, semua orang akan jaya di masa depan. Belum lagi kehancuran tubuh, bahkan jika kehilangan setengah dari jiwa, juga sangat berharga. Adapun kekalahan Eric Kin, semua orang bahkan tidak memikirkannya. Ini adalah Sando Siong, darah keluarga Siong. Selama kartu andalan keluarga digunakan, siapa yang bisa menjadi lawannya di area ini? Bagus sekali, tapi kalian tidak perlu heboh, aku tidak akan membiarkan kalian pergi mati tanpa alasan. Melihat Huda Dai dan yang lainnya semua dimobilisasi oleh dirinya hingga penuh semangat juang, Eric Kin mencibir dan melanjutkan transmisi suara. Total 3 orang yang datang semuanya fase penilaian 1 penurunan, dan kekuatannya tidak lemah, jadi kalian harus hati-hati menghadapinya. Setelah membunuh mereka, aku akan berurusan dengan pemimpinnya, dan kalian berdua belas dibagi menjadi 2 kelompok untuk menghadapi kedua orang tua. Tuan Muda, tidakkah ini terlalu berisiko? Lebih baik Tetua Wu dan aku melindungi kamu, kata Huda Dai. Tidak, kalian melakukan apa yang aku katakan. Ingat, aku dapat dengan cepat menyelesaikan musuh, dan kemudian kalian cukup menahannya. Eric Kin melambaikan tangannya, lalu menambahkan, jangan lupa, orang-orang ini pandai menggunakan taktik ilusi, mereka akan menemukan cara untuk mempengaruhi pikiran kalian dan membuat kalian kehilangan semangat juang. Aku tidak tahu persis apa metodenya, tetapi seharusnya terkait dengan aspek ini. Tuan Muda, jangan khawatir tentang ini, kami akan setia kepada sekte beruang darah dan Anda. Apakah kelompok orang ini menjanjikan keuntungan besar atau mengancam? Kami tetap akan mengikutimu sampai mati. Huda Dai dan yang lainnya bersemangat. Oke, kalian siap bertarung. Berbicara tentang ini, Eric Kin juga memperhatikan bahwa Sando Siong dan yang lainnya terpisah menjadi 3 arah dan bergegas ke arahnya. Jadi Eric Kin melambaikan tangannya, dan kabut putih di sekitarnya tiba-tiba menyebar. Ternyata kamu, si sampah, melemparmu terakhir kali dan memberimu sedikit hukuman, tidak menyangka berani menggangguku, benar-benar mencari kematian.
Awalnya Sando Siong berencana untuk mendekat secara diam-diam, namun Eric Kin meledakkan formasi dan mengekspos tubuhnya secara langsung. Pada saat yang sama, dia juga mengungkap identitas Sando Siong, sehingga Sando Siong tidak menyembunyikan diri lagi. Bersambung.